Triad dan kontrol perjudian, peredaran narkoba dan pasar gelap Tiongkok. Sebelum kita masuk, jangan lupa pencet-pencet dulu ya guys. Pada tahun 1990, Macau, sebuah wilayah yang dikenal sebagai pusat perjudian di Asia, menjadi titik penting dalam kegiatan Triad. Kasus Macau menggambarkan bagaimana Triad tidak hanya merambah pasar gelap, tetapi juga merambah ke industri legal dengan cara yang sangat licik dan terstruktur. Berikut adalah ringkasan dari kisah nyata yang terkenal terkait dengan Triad dan Macau. Triad mengendalikan industri perjudian ilegal. Pada saat itu, Macau telah lama dikenal sebagai pusat perjudian terbesar di Asia, dan hampir semua kasino yang beroperasi tanpa izin ternyata memiliki hubungan dengan Triad. Sebagian besar kasino ilegal dikontrol oleh Triad and the Gang Bro. Banyak pemilik kasino yang sah memiliki hubungan langsung dengan anggota Triad. Draw Merchant merupakan anggota organisasi itu sendiri. Sedangkan untuk pemasukan sampingan, mereka menggunakan perlindungan sebagai modus operasi pemalakan, di mana mereka menawarkan perlindungan dari kekerasan dan gangguan yang dilakukan oleh mereka sendiri. Tentu hal ini menciptakan lingkaran setan, di mana para pengusaha dipaksa membayar untuk melindungi bisnis mereka. Namun, perlindungan yang diberikan ini seringkali berujung pada pemerasan, dan Triad semakin menguatkan cengkramannya. Triad juga dikenal menggunakan pengaruhnya di dunia bisnis untuk mencuci hasil bisnis ilegal mereka, seperti restoran dan hotel. Uang hasil dari perjudian ilegal seringkali diputar melalui bisnis sah ini untuk menghindari deteksi oleh otoritas hukum. Triad juga membangun hubungan dengan pejabat dan pengusaha di dalam dan luar negeri untuk mengamankan misi mereka. Operasi internasional dan kerjasama dengan kartel Meksiko. Triad di Macau seringkali bekerja sama dengan kartel narkoba internasional seperti kartel Meksiko dalam memasarkan narkoba ke berbagai belahan dunia, bro. Mereka menggunakan jalur perdagangan yang sudah ada untuk menyelundupkan narkoba seperti heroin dan metamfetamin menjadi ladang subur bagi mereka. Pengaruh politik dan ketidakmampuan penegakan hukum. Salah satu faktor yang memperburuk situasi adalah adanya korupsi dalam pemerintah Macau dengan Triad. Beberapa pejabat tinggi di wilayah tersebut memiliki hubungan yang mesra dengan Triad. Tentu saja Triad memanfaatkan hubungan ini untuk mempermulus jalan mereka. Kasus Macau adalah contoh klasik bagaimana organisasi kriminal seperti Triad dapat merambah ke dalam bisnis sah dan mengendalikan industri besar, bahkan ketika ada upaya untuk memberantas mereka. Pengaruh mereka yang luas, baik di dunia perjudian ilegal maupun dalam perdagangan narkoba, menunjukkan betapa sulitnya menanggulangi keberadaan Triad, meskipun ada penegakan hukum yang ketat. Next, apalagi yang ingin kalian dengar, guys? Masukkan pendapatmu di kolom bekicot.